Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Junsun Nainggolan, mahasiswa program Magister Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Melalui video singkat ini, saya mencoba memberikan ulasan mengenai kebijakan pajak penghasilan atas revaluasi aktiva tetap. Video ini merupakan sebuah proyek untuk memenuhi tugas sebagai ujian akhir semester mata kuliah Kebijakan dan Administrasi Pajak atas Penghasilan. Baiklah, pembahasan mengenai revaluasi aktiva tetap akan kita mulai. Dalam video ini, saya akan mengulas 4 hal, yaitu yang pertama, pengertian revaluasi aktiva tetap. Yang kedua, penerapan di Indonesia. Yang ketiga, penerapan di negara lain. Dan yang keempat, lesson learned atau kesimpulan. Pengertian revaluasi aktiva tetap. Menurut Waluyo dan Ilyas tahun 2002, revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lainnya, sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Tujuan dan alasannya. Tujuan utama penilaian kembali aktiva tetap oleh perusahaan adalah agar nilainya wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Adapun yang menjadi alasan suatu perusahaan perlu melakukan revaluasi aktiva tetap adalah yang pertama, meningkatkan nilai perusahaan. Kedua, meningkatkan biaya penyusutan aktiva tetap di masa yang akan datang. Ketiga, meningkatkan keakuratan penghitungan penghasilan maupun biaya. Yang keempat, agar neraca perusahaan menunjukkan posisi kekayaan perusahaan yang sebenarnya. Keuntungan dan kelemahan revaluasi aktiva tetap. Keuntungannya, yang pertama, mencerminkan nilai wajar sehingga perusahaan dapat lebih baik dalam mengambil keputusan. Selain itu, revaluasi aktiva juga dapat menjadi bahan penarik investor untuk berinvestasi. Yang kedua, bagi perusahaan go public, revaluasi berguna untuk menyusun nilai aset ke harga yang realistis. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan kreditur akibat membaiknya beberapa rasio keuangan perusahaan, khususnya debt to asset atau debt to equity ratio. Yang keempat, bagi perusahaan yang ingin melakukan merger, nilai aktiva tetap pada masing-masing perusahaan yang akan di-merger dapat diketahui nilai aktiva sesungguhnya saat perusahaan tersebut melakukan merger. Kelemahannya, yang pertama, perusahaan sebenarnya tidak mendapatkan aliran kas masuk saat melakukan revaluasi aset. Perusahaan hanya melakukan window dressing portofolio, performa laporan keuangan sebelum ditampilkan ke klien atau pemegang saham. Yang kedua, jika terdapat selisih lebih atas revaluasi, maka perusahaan memiliki tambahan beban pajak. Yang ketiga, dalam melakukan revaluasi aktiva tetap, perusahaan membutuhkan jasa penilai, sehingga timbul biaya baru bagi perusahaan. Penerapan di Indonesia. Penerapan revaluasi aktiva tetap di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK. Revaluasi aktiva tetap berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang PPH disebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Sedangkan di ayat 2 disebutkan bahwa atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diterapkan tarif pajak tersendiri dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPH. Revaluasi aktiva tetap menurut ketentuan PSAK 16 revisi tahun 2007 adalah revaluasi merupakan salah satu metode penilaian aktiva tetap. Jika suatu entitas memilih menggunakan metode revaluasi, maka metode ini harus diterapkan secara konsisten oleh perusahaan.
Terdapat dua metode pengukuran nilai buku aktiva tetap setelah pengakuan awal. Yang pertama, metode biaya. Dalam metode ini, aktiva tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang kedua, metode revaluasi. Pada metode ini, aktiva tetap dicatat pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Nilai buku akibat revaluasi aktiva tetap terdapat dua kondisi. Yang pertama kondisi meningkat dan yang kedua kondisi turun. Pada kondisi meningkat, di mana nilai aktiva tetap mengalami peningkatan. Pada kondisi ini, kenaikan nilai aktiva tetap dicatat sebagai other comprehensive income jika tidak ada kerugian akibat revaluasi di periode-periode sebelumnya, dan dicatat di laba rugi jika ada kerugian akibat revaluasi di periode-periode sebelumnya. Peningkatan akibat revaluasi pertama kali masuk ke other comprehensive income. Kemudian pada kondisi turun, di mana terjadi penurunan nilai aktiva tetap, dicatat sebagai other comprehensive income jika ada saldo surplus revaluasi akibat revaluasi periode-periode sebelumnya, dan dicatat di laba rugi jika tidak terdapat saldo surplus revaluasi akibat revaluasi periode-periode sebelumnya. Dalam kondisi ini, penurunan akibat revaluasi pertama kali masuk ke dalam laba rugi. Subjek dan objek revaluasi aktiva tetap. Subjeknya adalah wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Kemudian objeknya, yang pertama, seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan, atau yang kedua, seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah. Ketentuan revaluasi aktiva tetap di Indonesia. Yang pertama, penilaian kembali aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap yang berlaku pada saat revaluasi yang ditetapkan oleh jasa penilai yang memperoleh izin dari pemerintah. Kedua, apabila penilaian tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai wajar aktiva tersebut. Ketiga, penilaian kembali aktiva tetap dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal laporan jasa penilai. Yang keempat, atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan PPh final sebesar 10%. Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pajak yang berutang dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 bulan. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh perhitungan pajak penghasilan atas revaluasi aktiva tetap berikut ini. PT X memiliki aset bangunan dengan harga perolehan sebesar 500 juta yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2015. Aset ini didepresiasikan selama 20 tahun tanpa nilai sisa. Perusahaan mengajukan permohonan revaluasi aset di tahun 2018 dan baru disetujui untuk melakukan revaluasi pada tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai revaluasi berdasarkan nilai pasar saat itu sebesar 500 juta. Maka perhitungan PPh pasal 19 yang terhutang atas revaluasi aktiva tetap ini adalah sebagai berikut. Nilai buku sebelum revaluasi sebesar 400 juta. Nilai ini diperoleh dari nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Kemudian nilai buku setelah revaluasi sebesar 500 juta, maka diperoleh selisih lebih akibat revaluasi sebesar 100 juta. Atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap ini dikenakan PPh pasal 19 sebesar 10%, maka diperoleh pajak yang terhutang sebesar 10 juta. Penerapan revaluasi aktiva tetap di negara Jepang. Negara Jepang menerapkan revaluasi aktiva tetap berdasarkan Accounting Standards Board of Japan atau ASBJ, di mana dalam ketentuan ini diatur dua hal. Yang pertama, nilai aktiva tetap meningkat.
Jika nilai tercatat aset meningkat sebagai akibat dari revaluasi, peningkatan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut harus diakui dalam laba rugi jika kenaikan tersebut membalikkan penurunan revaluasi aset yang sama yang sebelumnya diakui dalam laba rugi. Yang kedua, nilai aktiva tetap menurun. Jika nilai tercatat suatu aset menurun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Namun, penurunan tersebut harus diakui dalam pendapatan komprehensif lain sebesar saldo kredit yang ada dalam surplus revaluasi sehubungan dengan aset tersebut. Dari sisi perpajakan, pemerintah Jepang tidak mengenakan pajak atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula, kecuali untuk kasus-kasus tertentu berdasarkan peraturan dari organisasi perusahaan. Yang terakhir, lesson learned yang kita dapat dari video ini adalah: pertama, tujuan penilaian kembali aktiva tetap oleh perusahaan adalah agar nilai wajar, sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Yang kedua, di Indonesia dalam sistem akuntansi, selisih lebih atau selisih kurang akibat revaluasi aktiva tetap dicatat sebagai penghasilan dan kerugian di dalam laporan keuangan. Tetapi, dalam aspek perpajakan yang dapat diperhitungkan hanya selisih lebih penilaian aktiva sebagai penghasilan. Yang ketiga, pemerintah Jepang tidak mengenakan pajak atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula. Demikian video singkat mengenai revaluasi aktiva tetap. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.